Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi keuangan 2, yaitu tentang liabilitas. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai current liabilitas. Current liabilitas yaitu disebut liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas termasuk dalam 5 elemen utama dalam pelaporan keuangan. 5 elemen utama dalam pelaporan keuangan itu sendiri terdiri atas aset, yang kedua itu liabilitas, yang ketiga itu ada ekuitas, yang keempat ada penghasilan atau income, dan yang terakhir yaitu beban atau expense. Aset sendiri merupakan sumber daya atau kekayaan yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan, di mana aset ini transaksinya berasal dari transaksi masa lalu dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Langsung saja kita masuk ke materi liabilitas. Liabilitas itu sendiri merupakan kewajiban saat ini yang timbul atau muncul karena transaksi masa lalu. Artinya semua hutang yang berasal dari transaksi yang sebelumnya. Kemudian karakteristik berikutnya pasti jika punya hutang akan diselesaikan di masa yang akan datang. Ada 3 kemungkinan cara melunasi hutang. Yang pertama itu melunasi dengan cara mengeluarkan cash atau melakukan pembayaran secara cash. Yang kedua, kita tidak harus melunasi hutang dengan cash, tapi bisa dengan menyerahkan aset kita yang lain seperti selain cash. Misalnya kita menyerahkan barang untuk melunasi hutang tersebut. Dan yang ketiga itu dengan menciptakan kewajiban baru. Dalam pembagian untuk liabilitas ada 2. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek, yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Yang membedakannya itu terletak pada berapa jangka waktu kita melunasi hutang tersebut. Hutang jangka pendek akan dilunasi di masa yang akan datang di jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Sedangkan untuk hutang jangka panjang, dia akan kita lunasi lebih dari jangka waktu 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek itu yang pertama ada account payable atau hutang usaha. Account payable diakui ketika kita membeli barang secara kredit atau belum kita bayarkan. Misalnya pada perusahaan jasa fotokopi, kita membeli perlengkapan berupa kertas, misalnya 1 rim dengan harga Rp45.000, tetapi uangnya belum kita bayarkan atau kita beli secara kredit. Maka kita akui adanya utang usaha atau account payable, sehingga account payable-nya kita catat pada posisi kredit dan kita akan mencatat perlengkapan pada posisi debit. Yang kedua itu ada notes payable. Notes payable ini diterbitkan ketika kita melakukan transaksi pembelian barang dan ternyata hutang kita kepada perusahaan tempat membeli barang tersebut sudah over limit, maka notes payable tersebut kita terbitkan. Yang kedua, meminjam uang dengan cara menerbitkan wesel atau janji tertulis. Jadi notes payable ini diterbitkan ketika kita meminjamkan uang, tetapi kita lebih memilih untuk menerbitkan wesel daripada account payable. Dan yang ketiga, ketika account payable kita sudah jatuh tempo, maka harus dilunasi dan ternyata kita tidak sanggup untuk melunasi hutang dagang tersebut, maka biasanya akan digantikan dengan menerbitkan notes payable. Notes payable ini ada kemungkinan diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang, tergantung jangka waktu weselnya berapa lama. Jika tertera jangka waktunya 3 bulan atau 6 bulan, maka sebagai short term liabilities. Sedangkan jika lebih dari 1 tahun, maka sebagai long term notes payable. Kemudian,
Notes payable ada dua kategori lagi, yaitu interest bearing note, berarti dalam dokumen vesselnya itu terteralah berapa persen tingkat bunga. Jadi jika dalam vessel tersebut menyebutkan tingkat bunga dalam persentase, berarti dia kategori interest bearing note. Ada lagi zero interest bearing note, berarti dalam vessel itu tidak menyebutkan bunga di dalam bentuk persentase. Bukan berarti tidak ada bunga, tapi tidak dinyatakan dalam persen. Selanjutnya yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek yang ketiga yaitu current maturities of long-term debt, yaitu current maturities of long-term debt merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Maka perlakuan secara akuntansinya itu hanya mereklasifikasi, tapi akan timbul persoalan apakah current maturities of long-term debt ini semuanya adalah sebagai liabilitas jangka pendek. Maka di situ ada exclude, ada yang di luar dari kategori current maturities of long-term debt. Jika ada tiga hal ini, yaitu dia akan dilunasi dengan akumulasi aset yang dikategorikan bukan sebagai current asset. Kemudian akan di refinance atau dilunasi dengan proses yaitu menerima suatu hutang baru atau penerbitan hutang yang baru. Atau seandainya dia akan dikonversi menjadi saham biasa, maka walaupun masuk kategori current maturity of long-term debt, jika dia kategorinya ini terpenuhi, maka dia tetap tidak disebut sebagai liabilitas jangka pendek dan tetap menjadi liabilitas jangka panjang. Yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek yang keempat ada short-term obligation expect to be refinanced. Jadi sebenarnya sudah menjadi liabilitas jangka pendek karena short-term obligation. Tapi ada pengecualian walaupun short-term obligation, tapi ada kondisi. Misalnya, dia akan didanai atau dibayar dengan akumulasi dana yang berasal dari bukan aset lancar, maka tidak menjadi liabilitas jangka pendek. Walaupun disebut sebagai short-term obligation dan jika tidak ada kondisi untuk refinance, maka dia jatuh sebagai liabilitas jangka pendek. Tapi jika ada kondisi melakukan refinance, bisa jadi ia menjadi liabilitas jangka panjang karena adanya suatu syarat. Yang termasuk dalam current liabilities yang kelima itu ada dividend payable. Dividend payable atau utang dividen yaitu bagian laba yang diperoleh perusahaan yang didistribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini diambil dari laba. Laba yang terakumulasi itu namanya saldo laba atau return earning. Jadi dividen itu diambil dari saldo laba yaitu return earning. Nah, kapan dividen payable ini muncul? Maka yang harus kita ketahui dahulu terkait pembayaran dividen ini ada 3 tanggal penting, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Pada tanggal pengumuman, ini berarti sudah diumumkan atau diputuskan oleh perusahaan akan membayarkan dividen. Maka pada tanggal pengumuman inilah kita mengakui adanya dividen payable. Nah, selanjutnya itu tanggal pencatatan. Justru di tanggal pencatatan malah tidak ada jurnal karena sebenarnya itu hanya pencatatan secara administrasi saja, hanya mendata siapa pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Selanjutnya mengenai tanggal pembayaran. Di tanggal pengumuman tadi kan kita mencatat dividen payable di posisi kredit. Maka untuk di tanggal pembayaran ini kita melunasi dividen payable tersebut. Maka dividen payable kita debitkan atau dihapuskan dan di kreditnya adalah cash.
Selanjutnya yang keenam yang termasuk dalam cara liabilitas itu ada customer advance and deposit. Misalnya itu uang muka. Nah, uang muka ini ada yang bisa ditarik kembali oleh customer. Yang ketujuh itu ada unearned revenue. Unearned revenue ini merupakan pendapatan diterima di muka ketika dimana kita sudah menerima uang dari pelanggan atau jasa yang belum diselesaikan, maka pada saat kita terima uangnya, maka jurnal yang didebit itu merupakan cash, tapi yang dikredit belum bisa diakui sebagai pendapatan karena prinsip pengakuan pendapatan mengatakan pendapatan itu baru diakui ketika jasa sudah kita berikan. Yang ketiga, yang kedelapan maksudnya yang termasuk dalam cara liabilitas yang kedelapan itu ada sales and value add tax payable. Bisa juga kita sebut sebagai hutang pajak pertambahan nilai. Yang kesembilan itu ada income tax payable. Contohnya itu ada PPh pasal 21. Tetapi dalam suatu perusahaan income tax payable-nya itu adalah berdasarkan laba yang diperoleh. Dan yang terakhir itu yang ke-10 yang termasuk dalam cara liabilitas itu ada kewajiban yang berhubungan dengan employee related liabilitas atau kewajiban yang kaitannya dengan karyawan. Nah, mungkin pertemuan kita untuk kali ini cukup sampai di situ. Kita akan lanjutkan lagi materinya untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.